Kadang, rumah tak selalu menjadi tempat pulang. Kadang, justru di sanalah kita paling sering terluka. Ada perempuan yang mencintai dengan sepenuh hati, namun tak pernah dianggap ada. Ia berjuang dalam diam, menahan sakit, menutupi aib demi menjaga kehormatan orang yang justru menghancurkannya perlahan. Ini adalah kisah tentang seorang istri yang dihina karena dianggap tak mampu memberi keturunan, padahal bukan dia yang bersalah. Selama bertahun-tahun ia menelan air mata demi melindungi rahasia suaminya, sampai akhirnya ia memilih pergi, bukan karena menyerah, tapi karena ingin kembali mencintai dirinya sendiri. Selamat datang di Gemiteling, tempat di mana setiap luka diceritakan, setiap air mata punya makna, dan setiap perempuan berhak menemukan kebahagiaannya kembali. Mari kita mulai kisahnya. Aku masih ingat hari-hari ketika rumah ini dulu terasa hidup. Dulu, setiap pagi ada aroma kopi, ada senyum kecil di meja makan, dan ada suaranya yang membuatku percaya bahwa cinta itu nyata. Tapi semua itu kini hanya tinggal kenangan yang membusuk di sudut hatiku. Suamiku nyaris tak pernah menatapku lagi. Tatapannya dingin, seperti tembok tanpa celah, seolah aku hanya benda yang kebetulan bernafas di rumahnya. Setiap kali aku mencoba bicara, hanya udara yang menjawab. Dan dalam diam itu, aku belajar bahwa kesepian paling menyakitkan bukanlah ketika sendiri, tapi ketika tak dianggap ada di tengah orang yang dulu kau cintai. Mertuaku adalah badai lain yang tak pernah berhenti menghantamku. Setiap ucapannya seperti duri yang menusuk tanpa ampun. Perempuan tak berguna, katanya suatu sore, bahkan rahimmu pun tak bisa memberi cucu. Aku menunduk, menahan air mata, menahan suaraku agar tak pecah di depan mereka. Padahal hanya aku yang tahu kebenaran pahit itu, bahwa bukan aku yang mandul, melainkan anak laki-lakinya, suamiku sendiri. Tapi aku memilih diam. Aku memilih menjaga harga dirinya, bahkan saat harga diriku sendiri dikoyak tanpa ampun. Di malam-malam sunyi, aku sering berlutut di lantai kamar, menangis tanpa suara. Menangis bukan karena tak kuat, tapi karena terlalu lama menahan. Aku ingin marah, ingin menjerit pada dunia, tapi yang keluar hanya isak kecil yang tertelan dinding. Aku mencintainya, Tuhan tahu betapa dalam cintaku padanya. Tapi apa gunanya cinta, jika hanya satu yang berjuang mempertahankan sesuatu yang sudah retak sejak lama? Aku memeluk bantal, seolah di sanalah tempatku bersandar, bukan di pelukan suami yang seharusnya menjadi rumahku. Dan di setiap pagi yang datang, aku tetap menyiapkan sarapan, tetap tersenyum, seolah luka semalam tak ada. Aku hidup dalam pura-pura yang melelahkan, pura-pura bahagia, pura-pura baik-baik saja, pura-pura kuat. Tapi di dalam dada, ada perang yang tak pernah berhenti. Aku hanya berharap suatu hari Tuhan tahu, aku tidak diam karena bodoh. Aku diam karena cinta. Karena aku masih mencoba melindungi lelaki yang bahkan tak tahu betapa hancurnya perempuan yang tidur di sisinya setiap malam. Hari-hariku berjalan seperti bayangan yang kehilangan wujud. Aku tetap menyiapkan makan pagi, tetap membersihkan rumah, tetap menanti suamiku pulang, padahal aku tahu, semua itu sia-sia. Ia tak lagi pulang dengan senyum, bahkan tak menatap wajahku ketika aku membuka pintu untuknya. Kadang aku ingin bertanya, apakah ada yang salah denganku? Tapi sebelum pertanyaan itu sempat keluar, suaranya yang dingin selalu memotong napasku, jangan terlalu banyak bicara, aku capek. Satu kalimat sederhana yang berhasil membuat hatiku kembali remuk. Aku mulai terbiasa berbicara dengan dinding, karena setidaknya dinding tak pernah mengabaikanku. Mertuaku masih menjadi duri yang setiap hari menggores luka yang sama. Setiap pagi ia menatapku dengan tatapan sinis, berkata di depan para tetangga, percuma punya menantu cantik kalau rahimnya kering. Aku tersenyum kecil, menahan tangis di balik senyum yang rapuh. Tak ada yang tahu, aku pernah diam-diam menemani suamiku ke rumah sakit, mendengar langsung dari dokter bahwa ia mandul. Hari itu aku melihat pria yang selama ini tampak gagah menjadi sekeping kaca yang retak. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan pernah membocorkan rahasia itu. Aku ingin melindunginya,
bahkan jika harus hancur di hadapan dunia. Tapi perlahan, cinta yang dulu menguatkanku kini justru membunuhku sedikit demi sedikit. Setiap malam, aku menatap sisi ranjang yang dingin, kosong, tanpa pelukan, tanpa percakapan. Aku tak lagi tahu siapa diriku. Aku hanya tahu bahwa aku tidak bahagia. Aku bahkan tak mengenali senyumku sendiri di cermin. Di antara bayangan mataku yang sembab, aku bertanya pada Tuhan, sampai kapan aku harus bertahan, kalau tak ada lagi yang kupertahankan. Namun jawaban tak pernah datang. Yang datang hanya rasa sesak dan air mata yang jatuh satu-satu di lantai dingin kamar kami. Suatu malam, aku mendengar suamiku tertawa di ruang tamu, suara yang sudah lama tak kudengar, tapi kali ini bukan untukku. Ada suara lain, lembut dan manja, suara perempuan. Aku berdiri di balik pintu, mendengar mereka bercanda seolah aku tak pernah ada di rumah ini. Tubuhku gemetar, bukan karena marah, tapi karena sadar, mungkin aku memang sudah tak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, aku benar-benar ingin pergi. Hari itu, langit mendung seolah tahu betapa berat langkahku. Aku baru saja pulang dari pasar, membawa bahan makanan yang mungkin tak akan disentuh siapapun di rumah ini. Tapi saat ku tekan gagang pintu, suara tawa menyambutku, tawa yang asing, lembut dan penuh manja. Langkahku terhenti. Dari balik dinding, kulihat suamiku duduk di ruang tamu bersama seorang perempuan muda berwajah cerah. Di tangannya ada secangkir teh yang seharusnya kubuatkan, tapi kini disuguhkan oleh tangan lain. Sementara mertuaku duduk di sebelah mereka, tersenyum bangga seolah menyambut menantu baru. Dunia seakan berhenti berputar saat aku sadar, aku hanya penonton di rumahku sendiri. Aku berdiri diam di ambang pintu, tubuhku kaku, mataku menatap ke arah mereka tanpa mampu berkedip. Mereka tertawa, tertawa di atas luka yang masih berdarah di hatiku. Mertuaku menatapku sekilas, lalu bergumam lirih, kalau saja dari dulu kau seperti dia, mungkin anakku tak akan kesepian. Kata-kata itu menggema di kepalaku, memukul batinku lebih keras dari tamparan apapun. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menjerit bahwa bukan aku yang salah, tapi tenggorokanku keluh. Hanya air mata yang mengalir pelan, membasahi pipiku yang dingin. Malam itu, aku tak bisa tidur. Setiap detik terbayang wajah perempuan itu, caranya menatap suamiku, caranya tertawa, caranya membuatku merasa seperti bayangan tak berguna. Dan di sisi tempat tidur, suamiku tidur pulas, seolah tak ada dosa yang menemaninya. Aku menatapnya lama, mencoba mencari sisa cinta di wajah yang dulu begitu kucintai. Tapi yang kutemukan hanyalah asing. Asing yang menyesakkan dada dan menghapus semua alasan untuk bertahan. Keesokan harinya, aku melihat koper di depan pintu. Mereka bersiap pergi berlibur, suamiku, mertuaku, dan perempuan itu. Mereka tersenyum di depan mobil, memotret kebersamaan seolah hidupku tak pernah menjadi bagian dari cerita mereka. Aku berdiri di balik jendela, menggenggam kain di tanganku begitu kuat sampai ujung jariku memutih. Saat mobil mereka melaju, aku tahu, hatiku ikut pergi, tapi bukan bersama mereka. Hatiku pergi meninggalkan semua kenangan yang telah membunuhku perlahan. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku sadar, aku harus memilih antara bertahan dalam luka, atau menyelamatkan diriku sendiri. Malam itu aku duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang memantulkan wajahku sendiri, wajah yang tak lagi kukenal. Di sana, di balik pantulan itu, aku melihat perempuan yang kehilangan semuanya, cintanya, harga dirinya, bahkan arti keberadaannya. Aku tahu, jika aku tetap tinggal, aku akan mati perlahan. Bukan mati karena luka fisik, tapi karena batin yang terus digilas penghinaan dan pengkhianatan. Air mata jatuh satu-satu ke pangkuanku, tapi kali ini bukan lagi air mata lemah. Itu adalah air mata perpisahan, air mata kebangkitan. Aku sadar, malam ini aku akan meninggalkan semuanya, rumah yang tak lagi menjadi rumah, dan cinta yang sudah lama mati.
Aku menulis sepucuk surat dengan tangan gemetar. Terima kasih sudah pernah membuatku percaya bahwa cinta itu ada, tulisku, tapi sekarang biarkan aku pergi, bukan karena aku membencimu, tapi karena aku harus mencintai diriku sendiri. Aku menaruh surat itu di meja, di sebelah foto pernikahan kami yang kini hanya menjadi saksi dari kebohongan panjang. Kupandangi wajah kami dalam bingkai, dua orang yang dulu tersenyum, padahal mungkin dari awal aku hanya berjuang sendirian. Dengan napas berat, aku menurunkan foto itu, menyimpannya dalam koper kecil bersama beberapa potong pakaian dan sejumput keberanian yang tersisa. Saat fajar menyingsing, aku melangkah keluar dari rumah itu. Udara pagi terasa menusuk kulit, tapi juga menenangkan. Setiap langkahku menjauh terasa seperti membebaskan diri dari rantai yang selama ini membelenggu. Aku tidak menoleh ke belakang, karena aku tahu tak ada lagi yang pantas kulihat di sana. Suara burung pagi mengiringiku pergi, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa bisa bernapas. Di jalan kecil yang sepi itu, aku berhenti sejenak, menatap langit, dan berbisik lirih, Tuhan, bimbing aku. Aku tak tahu harus kemana, tapi aku tahu aku tak bisa kembali. Aku menumpang bus kecil menuju kota lain, membawa luka yang belum sembuh tapi juga harapan yang mulai tumbuh. Setiap roda bus yang berputar seolah menggulung masa laluku, menjauhkannya sedikit demi sedikit. Di luar jendela, matahari terbit perlahan, menyinari wajahku yang basah air mata, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kebebasan. Setelah 7 tahun menjadi bayangan, aku akhirnya hidup lagi. Aku tak tahu apa yang menantiku di depan, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku siap melangkah tanpa takut lagi. Kota baru ini tidak mengenalku, dan mungkin itu yang paling kusyukuri. Tak ada yang tahu siapa aku, dari mana asalku, dan seberapa dalam luka yang kubawa. Aku menyewa kamar kecil di pinggiran kota, bekerja di sebuah toko bunga sederhana. Setiap hari aku belajar tersenyum lagi, kepada pelanggan, kepada kehidupan, dan kepada diriku sendiri. Tapi meski aku mencoba kuat, ada malam-malam di mana aku tetap menangis diam-diam, saat kenangan tentang rumah itu datang menghantui. Meski aku sudah bebas, sebagian hatiku masih terpenjara oleh bayangan masa lalu. Sampai suatu sore yang tenang, ketika hujan turun perlahan di depan toko. Seorang pria masuk, menepuk sepatunya yang basah, lalu tersenyum padaku. Senyum itu, anehnya, membuat jantungku berdegup seperti dulu. Saat ia menyebut namaku dengan suara lembut yang familiar, aku terpaku. Arga, bisikku pelan, hampir tak percaya. Lelaki itu, seseorang dari masa laluku, cinta pertama yang pernah pergi untuk menempuh studi jauh di luar negeri, kini berdiri di hadapanku. Dunia seolah berhenti berputar sejenak, hanya menyisakan dua hati yang diam-diam pernah saling mencintai, kini dipertemukan kembali dalam waktu yang berbeda. Kami berbincang lama di bawah rintik hujan yang jatuh di luar jendela toko. Arga masih sama seperti dulu, hangat, penuh perhatian, dan menatap dengan cara yang membuatku merasa berharga lagi. Tapi di balik senyumku, ia tahu ada luka yang belum sembuh. Ia tak bertanya banyak, hanya berkata lembut, kau tak perlu menceritakan semuanya. Aku hanya ingin kau tahu, aku masih di sini. Kalimat itu saja sudah cukup membuat dadaku sesak oleh rasa syukur dan haru yang menumpuk selama bertahun-tahun. Sejak hari itu, Arga sering datang. Membantuku menata bunga, menemani makan siang, atau sekadar duduk diam tanpa bicara. Dan di setiap kehadirannya, ada kehangatan yang pelan-pelan menyembuhkan luka-luka lamaku. Aku tak lagi merasa sendirian. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasakan sesuatu yang hampir kulupakan, rasa tenang. Aku tak tahu apakah ini cinta lagi, tapi aku tahu, Arga adalah tempat di mana hatiku akhirnya bisa beristirahat. Hari-hariku perlahan berubah. Dari yang dulu diisi tangis dan kehampaan, kini berganti dengan tawa kecil dan percakapan hangat bersama Arga. Ia selalu datang membawa sebuket bunga,
katanya untuk menyemangati perempuan paling kuat yang pernah ia kenal. Setiap ucapannya membuat dadaku bergetar, bukan karena gombalan, tapi karena ketulusan yang terpancar dari matanya. Di sisinya, aku tak lagi merasa seperti beban, tak lagi merasa gagal. Aku merasa cukup menjadi diriku sendiri. Setiap kali ia menatapku, aku merasa dilihat bukan sebagai perempuan yang patah, tapi sebagai seseorang yang layak dicintai lagi. Suatu sore, Arga mengajakku ke taman tempat kami dulu pernah berpisah sebelum ia pergi kuliah ke luar negeri. Langit oranye, lembut seperti senyum yang ia berikan padaku. Ia menatapku lama, lalu berkata dengan suara bergetar, "Dulu aku pergi karena ingin mengejar mimpi, tapi sekarang, satu-satunya mimpi yang ingin kujalani adalah bersamamu." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Semua luka yang dulu kurasakan, semua penghinaan, semua kesepian, seolah luruh bersama kalimat itu. Dan ketika ia memelukku, aku tahu inilah cinta yang seharusnya. Bukan cinta yang membuatku berkorban sampai kehilangan diri, tapi cinta yang mengembalikan aku kepada diriku sendiri. Waktu berjalan cepat, dan hubungan kami tumbuh tanpa paksaan. Arga memperkenalkanku kepada keluarganya, dan untuk pertama kalinya aku tahu bagaimana rasanya diterima sepenuh hati. Ibunya memelukku hangat, ayahnya tersenyum ramah. Mereka memperlakukanku bukan sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari keluarga. Tak ada pertanyaan tentang masa lalu, tak ada tatapan menghakimi. Aku pulang dari rumah mereka malam itu dengan hati yang begitu tenang. Aku merasa Tuhan akhirnya memberiku keadilan, bukan dengan membalas orang yang menyakitiku, tapi dengan menghadirkan seseorang yang menyembuhkanku. Beberapa bulan kemudian, Arga melamarku dengan cara yang sederhana tapi begitu menggetarkan. Di tengah hamparan bunga yang kami rawat bersama, ia berlutut, menatapku dengan mata yang berisi harapan. "Bolehkah aku menjaga hatimu, bukan karena kasihan, tapi karena aku mencintaimu sepenuhnya?" katanya. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang akhirnya datang setelah begitu lama tertahan. Aku mengangguk, dan pelukannya malam itu menjadi awal dari hidup baru yang tak pernah kuimpikan sebelumnya. Aku menikah bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk akhirnya hidup dengan cinta yang tulus dan hati yang sembuh. Sebulan setelah pernikahan kami, pagi itu terasa berbeda. Udara lebih segar, cahaya matahari terasa lebih hangat di kulitku. Namun tubuhku terasa lemah dan mual setiap kali mencium aroma kopi yang biasanya kusukai. Awalnya kupikir hanya kelelahan, tapi ketika dokter tersenyum sambil memperlihatkan hasil pemeriksaan, air mataku langsung jatuh tanpa bisa kucegah. "Selamat, Bu, Anda hamil. Dan ini, kembar." Dunia seolah berhenti berputar sesaat, lalu berubah menjadi pelangi yang menyala di dalam dadaku. Aku menatap layar ultrasonografi, melihat dua titik kecil di sana, dua kehidupan yang tumbuh di rahimku, bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan doa-doa yang kuucapkan dalam tangisan panjang bertahun-tahun lalu. Ketika aku memberitahu Arga, ia langsung memelukku begitu erat hingga aku bisa merasakan degup jantungnya berpacu cepat. "Kau serius?" Suaranya gemetar di telingaku. Dan saat aku mengangguk sambil tersenyum, ia menangis. Lelaki sekuat Arga, menangis seperti anak kecil yang baru saja diberi hadiah terindah dari surga. "Tuhan benar-benar baik," katanya dengan suara parau, "akhirnya kau diberi kebahagiaan yang pantas kau dapatkan." Dalam pelukannya, aku menangis bahagia, bukan karena kehamilan ini semata, tapi karena aku tahu, aku tidak lagi sendiri. Aku punya cinta yang nyata, rumah yang sesungguhnya, dan masa depan yang akan kujalani dengan hati yang utuh. Hari-hariku kini dipenuhi dengan tawa dan perhatian. Arga selalu memastikan aku makan tepat waktu, tak membiarkanku berjalan sendirian, bahkan ia yang menyiapkan susu setiap malam sebelum aku tidur. Ia memperlakukan perutku seperti sesuatu yang suci, berbicara lembut pada dua kehidupan kecil di dalamnya setiap kali aku terlelap. "Kalian dengar, ya," katanya sambil mengelus perutku, "mama kalian adalah perempuan paling kuat di dunia."
Kalian harus bangga padanya. Setiap kali ia mengucapkannya, mataku kembali basah, kali ini bukan karena sakit, tapi karena rasa syukur yang meluap. Aku tak pernah menyangka hidupku bisa seindah ini setelah kehancuran dulu. Namun takdir selalu punya cara menguji kebahagiaan manusia. Suatu pagi ketika aku datang ke rumah sakit untuk kontrol kehamilan, langkahku terhenti di depan ruang tunggu. Di sana, duduk dua sosok yang dulu pernah membuat hidupku menjadi neraka, mantan suamiku dan mertuaku. Waktu telah mengubah mereka, wajah mereka tak lagi angkuh, mata mereka sayu dan penuh penyesalan. Dunia terasa berputar pelan, menekan dadaku dengan kenangan yang dulu berusaha kukubur. Aku berdiri terpaku, tak tahu apakah harus berjalan atau berbalik. Tapi sebelum sempat melangkah, suara lirih itu memanggil namaku, suara yang dulu begitu dingin, kini bergetar penuh sesal. Aku berdiri membeku, memandangi dua wajah yang dulu begitu kukenal. Wajah yang dulu membuatku menunduk setiap hari, wajah yang dulu membuatku merasa tak pantas hidup. Kini mereka tampak rapuh, seolah waktu telah menagih semua kesalahan yang mereka tabur. Mantan suamiku bangkit perlahan, langkahnya gontai, suaranya serak saat berkata, "Maafkan aku, semuanya hancur setelah kau pergi." Mertuaku hanya menunduk, air matanya jatuh membasahi lantai rumah sakit. Aku menggenggam perutku yang mulai membesar, menatap mereka tanpa amarah. Dulu aku pikir aku ingin melihat mereka menderita, tapi kini, aku hanya merasa damai. Luka itu sudah sembuh, tak lagi berdarah. Mantan suamiku mulai bercerita, suaranya lirih namun jelas. Katanya, perempuan yang dulu ia banggakan ternyata berselingkuh dengan sahabat dekatnya sendiri. Semua kebahagiaan palsu yang ia bangun rubuh begitu cepat, meninggalkan kehancuran yang bahkan ia sendiri tak sanggup menanggung. Aku menyesal, katanya dengan mata basah, aku menghancurkan satu-satunya orang yang paling tulus mencintaiku. Untuk sesaat, aku terdiam. Dulu aku memimpikannya pengakuan itu, membayangkan betapa puasnya hati ini jika suatu hari ia sadar apa yang telah ia lakukan. Tapi ketika saat itu benar-benar datang, yang kurasakan justru bukan kepuasan, melainkan belas kasihan. Aku sudah berjalan terlalu jauh untuk menoleh ke belakang. Aku menatap mereka lembut, lalu berkata pelan, "Aku sudah memaafkan kalian. Bahkan sebelum hari ini tiba, aku sudah memaafkan, karena aku tidak ingin lagi membawa dendam dalam hidupku." Mertuaku menangis lebih keras, memohon agar aku mau datang sekali lagi ke rumah itu. Aku hanya menggeleng pelan sambil tersenyum, "Aku sudah punya rumah yang baru, Bu. Rumah yang hangat, penuh cinta, dan tanpa kebohongan. Tolong, jangan usik kebahagiaan yang akhirnya Tuhan berikan padaku." Aku melangkah pergi, meninggalkan mereka dengan doa, bukan kebencian. Karena aku tahu, pengampunan adalah bentuk kemenangan yang paling mulia. Di luar rumah sakit, Arga sudah menungguku dengan senyum lembutnya. Ia menggenggam tanganku, lalu menatapku seolah ingin memastikan aku baik-baik saja. Aku mengangguk sambil menatap langit yang cerah, angin sore berhembus lembut menyentuh wajahku. "Mereka datang minta maaf," tanyanya. Aku tersenyum dan menjawab, "Ya, dan aku sudah memaafkan." Arga memelukku dari belakang, tangannya melingkari perutku, membisikkan sesuatu yang membuat mataku kembali hangat, "Kau luar biasa. Kau bukan hanya penyintas, kau adalah pemenang." Aku menatap ke depan, tempat matahari perlahan turun di balik awan. Dan di sana, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku benar-benar merasa bebas. Aku telah menutup luka lama, dan membuka lembaran hidup yang penuh cahaya. Kadang, Tuhan tidak langsung menunjukkan alasan di balik setiap luka. Tapi pada akhirnya, semua air mata yang pernah jatuh akan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Ia pernah dihina, diabaikan, bahkan disalahkan atas kesalahan yang bukan miliknya. Namun, ia memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena hatinya terlalu kuat untuk membalas dengan kebencian. Dan ketika tiba waktunya ia pergi, dunia akhirnya menunjukkan bahwa keputusan itu benar.
Dari perempuan yang pernah dianggap tak berharga, kini ia berdiri sebagai sosok yang bahagia, dicintai dengan tulus, dan dihormati karena keteguhannya. Ia membuktikan bahwa memaafkan bukan berarti kalah, tapi tanda bahwa dirinya sudah menang melawan masa lalu. Inilah kisah tentang ketulusan, kekuatan, dan kebangkitan seorang perempuan. Karena terkadang, cinta yang sejati justru datang setelah kita belajar mencintai diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini di Gemiteling, tempat di mana setiap luka bercerita, dan setiap cerita mengajarkan makna kehidupan. Jangan lupa untuk tetap kuat, karena kebahagiaan sejati akan datang pada hati yang tidak menyerah.